Shalom saudara sekalian, selamat hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, sekaligus penanda hadirnya gereja di dalam dunia ini untuk menggenapkan misi Kristus. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan di dalam firman ini sungguh membawa kami kepada pengertian, dan juga sebagai gereja kami diingatkan kembali apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan inginkan untuk kami bersama kerjakan untuk mengenapkan misi Kristus. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan pada waktu itu Tuhan menyampaikan satu pesan. Ia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sebuah pesan yang diingat oleh para murid. Dan mereka melakukan pesan yang lain, yaitu sambil menunggu pesan ini digenapkan, mereka berdoa. Dan di hari yang ditentukan Tuhan, yaitu hari yang ke-50, hari yang juga seringkali diperingati oleh orang-orang Yahudi dengan mereka datang ke Bait Allah, datang ke Yerusalem untuk membawa kurban sajian di dalam perayaan Pentakosta. Tuhan menurunkan Roh Kudus, penolong lain yang sudah dijanjikan Tuhan sebelumnya. Dan salah satu manifestasinya adalah ketika ada lidah-lidah api yang bertebaran, yang hinggap di antara mereka. Dan setelah itu mereka dapat berkata-kata di dalam bahasa lain. Tapi bahasa ini adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang pada waktu itu datang untuk menjalankan ibadah mereka, ziarah mereka. Mereka berasal dari berbagai penjuru daerah yang lain. Dari Elam, dari Mesopotamia, dari Media, dari Parsia, bahkan dari Arab. Mereka mendengar bagaimana mungkin para rasul, orang-orang yang kebanyakan berasal dari Galilea ini bisa berbahasa mereka. Berbahasa yang mereka mengerti. Dan itu semua adalah bahasa yang memuliakan Allah. Berkata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Pencurahan Roh Kudus ditandai dengan mereka kemudian mengalami satu fenomena yang sangat-sangat tidak pernah terpikirkan olehnya.
oleh para rasul maupun oleh orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu. Dan mereka bertanya, apa artinya? Sesuai kalau kita mengingat kembali pesan yang disampaikan Yesus, bahwa murid-muridnya itu akan menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Dan disitulah orang-orang yang berasal dari berbagai daerah mengetahui bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan. Dan itu menjadi pembuka bagi Injil. Nantinya para rasul, para murid Kristus akan menyebar. Dan itu menjadi pembuka jalan, di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dicurahkan. Dan ada manifestasi yang luar biasa terjadi. Dan inilah salah satu rancangan Tuhan. Roh Kudus bekerja secara luar biasa, membuka jalan bagi pekabaran Injil. Selain memberikan kuasa, dinamos juga artinya adalah kekuatan. Di dalam pemberitaan Injil kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan. Tetapi Roh Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Dan inilah janji Tuhan bagi setiap kita. Bahwa Tuhan sudah membuka jalan. Tuhan memberikan kepada kita Allah Roh Kudus. Bukan hanya untuk menyertai seperti janji Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tapi juga Allah yang menolong, memimpin. Sehingga dengan kita mengandalkan Roh Tuhan, maka pekerjaan pemberitaan Injil, pekerjaan untuk membawa tiap-tiap orang percaya, bertumbuh, dimuridkan, itu akan menjadi lebih efektif. Karena Allah sendiri yang bekerja. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari terus bergiat. Mari terus mengemban amanat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Agar Injil terus diberitakan. Dan ketika tiap orang mendengar Injil, menerima Injil, mereka menjadi anak-anak Tuhan. Mereka siap untuk dimuridkan. Dan pimpinan Roh Kudus terus bekerja, terus menopang, terus membawa mereka bertumbuh tahapan demi tahapan untuk semakin hari serupa dengan Kristus. Karena itu sebagai gereja Tuhan, mari kita terus andalkan Roh Tuhan, memimpin kita, menolong kita, memberikan kuasa dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintah Tuhan ini. Menjadi saksi, memberitakan Injil, dan membawa orang-orang untuk menjadi murid Kristus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, mengandalkan Dia, kita bisa. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan memberikan kami satu jaminan yang pasti. Tuhan memberikan kepada kami penolong, dan juga Tuhan menuntun kami, memimpin kami sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Sehingga amanat yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kerjakan. Karena itu biarlah kami senantiasa mengandalkan penyertaan dan pimpinan Roh-Mu, agar apa yang kami kerjakan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami, semua berhasil. Karena Tuhan sumber kuat kuasa kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami hari ini, dan berkat-Mu senantiasa bersama setiap kami. Di dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.